Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada sesi 6.4 yakni kita akan membahas tentang mengelola data sumber. Bagian dari bab 6, sistem informasi organisasi dan strategis. Kita akan masuk sini, pengelola data sumber. Persiapan database hanyalah merupakan permulaan agar dapat memastikan bahwa data bagi bisnis kita tetap akurat, dapat diandalkan, dan siap tersedia bagi mereka yang memerlukannya. Maka bisnis kita memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk manajemen data. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan informasi. Setiap bisnis skala besar maupun kecil memerlukan kebijakan informasi. Data perusahaan kita merupakan sumber daya yang penting dan kita tidak ingin seseorang melakukan sesuatu yang mereka inginkan agar kita perlu memiliki aturan-aturan mengenai bagaimana data diorganisasikan dan dipertahankan dan siapa saja yang diizinkan untuk melihat data atau mengubahnya. Kebijakan informasi atau information policy menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-undang kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi di mana informasi dapat didistribusikan, dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk memperbaharui dan memelihara informasinya. Sebagai contoh, kebijakan informasi umumnya menentukan bahwa hanya para anggota terpilih dari Departemen Penggajian dan Sumber Daya Manusia yang memiliki hak untuk mengubah dan melihat data karyawan yang sensitif, seperti misalnya gaji karyawan atau nomor jaminan sosialnya. Dan departemen-departemen ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data karyawan adalah akurat. Nah, jika kita berada dalam bisnis skala kecil, maka kebijakan informasi akan ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemilik dan manajer. Dalam organisasi berskala besar, pengelolaan dan perencanaan informasi sebagai sumber daya perusahaan membutuhkan fungsi administrasi data formal. Administrasi data atau data administration bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Tanggung jawab tersebut meliputi pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan rancangan database logik, dan pengembangan data dictionary atau data kamus, serta pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data. Di sini kita pasti pernah mendengar tata kelola data atau data governance yang digunakan untuk menggambarkan banyak hal dari aktivitas tersebut. Didukung oleh IBM, tata kelola data berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan dari data yang digunakan dalam suatu perusahaan dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas data, dan kepatuhan terhadap berbagai aturan pemerintah. Nah, organisasi yang besar juga memiliki rancangan database dan kelompok manajemen di dalam divisi sistem informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi database, serta memelihara database tersebut dengan bekerja sama dengan para pengguna, kelompok perancang, menciptakan database fisik, relasi logis antar elemen, dan aturan akses serta prosedur keamanan. Nah, fungsi-fungsi tersebut yang telah kita jelaskan tadi disebut dengan administrasi database atau database administration. Berikutnya adalah memastikan kualitas data. Database dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan berlanjut pada jaminan bahwa perusahaan akan memiliki informasi yang diperlukannya.
Namun, langkah-langkah tambahan harus diambil untuk memastikan bahwa data dalam database perusahaan akurat dan tetap diandalkan. Apa yang akan terjadi jika nomor telepon pelanggan atau saldo rekening nasabah tidak dicatat dengan benar? Apa dampaknya jika database memiliki harga yang keliru untuk suatu produk yang kita jual atau sistem penjualan dan sistem persediaan kita memperlihatkan harga yang berbeda untuk produk yang sama? Data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lainnya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang tidak tepat, penarikan kembali produk, dan kerugian finansial. Gartner Inc. melamporkan bahwa lebih dari 25% data yang sangat penting dalam perusahaan besar yang terdaftar dalam database Fortune 1000 adalah tidak akurat atau tidak lengkap, meliputi kode produk dan penjelasan produk-produk yang buruk, kesalahan dalam gambaran persediaan, data finance yang salah, informasi pemasok yang tidak benar, dan data karyawan yang salah. Penelitian Serious Decision yang dituliskan dalam The Impact of Bad Data on Demand Creation menemukan bahwa 10 hingga 25% pelanggan dan prospek pelanggan mencatat isi data penting yang salah. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut pada sumber mereka dan berikutnya melaksanakan dengan baik untuk mempromosikan kualitas data yang meningkatkan produktivitas dari proses penjualan dan menghasilkan peningkatan sebesar 66% dalam pendapatan. Beberapa dari permasalahan kualitas data tersebut disebabkan oleh data ganda dan tidak konsisten yang dihasilkan oleh banyaknya sistem yang dimasukkan ke dalam data warehouse. Sebagai contoh, sistem pemesanan penjualan dan sistem manajemen ketersediaan, keduanya akan mempertahankan data mengenai produk-produk perusahaan. Namun, sistem pemesanan penjualan menggunakan istilah nomor barang dan sistem persediaan menyebut atribut yang sama dengan nama nomor produk. Nah, sistem penjualan, persediaan, atau manufaktur dari seorang pengecer pakaian akan menggunakan kode-kode yang berbeda untuk mewakili nilai bagi suatu atribut. Salah satu sistem menggunakan kode-kode yang berbeda untuk mewakili nilai bagi suatu atribut. Nah, salah satu sistem akan mempresentasikan ukuran pakaian dengan nama ekstra besar, sedangkan sistem lainnya akan menggunakan kode XL untuk tujuan yang sama. Nah, selama proses perancangan database warehouse, data menggambarkan entitas seperti pelanggan, produk, pesanan, harus diberi nama dan didefinisikan secara konsisten untuk semua bisnis yang menggunakan database. Coba kita pikirkan berapa kali kita menerima surat iklan pada hari yang sama. Itu mungkin merupakan akibat tersimpannya nama kita lebih dari sekali dalam database. Nama kita mungkin ditulis dengan salah atau kita menggunakan nama tengah untuk suatu keperluan dan bukan untuk hal lain. Untuk informasi awalnya dimasukkan ke dalam sebuah formulir dan tidak dibaca dengan benar oleh sistem komputer. Karena ketidakkonsistenan ini, maka database akan memperlakukan Anda dan kita sebagai orang yang berbeda. Kita seringkali menerima surat yang ditujukan kepada Loudon, Loudon, Louden, atau Landon, padahal orang yang dituju hanya satu. Nah, jika database dirancang dengan tepat dan standar data keseluruhan perusahaan ditentukan dengan baik, maka elemen data yang mengalami duplikasi atau tidak konsisten akan diminimalkan. Sebagian besar permasalahan kualitas data, seperti salah mengeja nama, nomor terbalik, atau kode yang tidak benar atau hilang. Sebagian besar permasalahan kualitas data, seperti salah mengeja nama, nomor terbalik, atau kode yang tidak benar atau hilang, bersumber dari kesalahan ketika memasukkan data. Insiden kesalahan tersebut akan meningkat seiring dengan perusahaan memindahkan kegiatan bisnisnya ke web dan memungkinkan pelanggan dan pemasok untuk memasukkan data ke dalam situs web mereka yang secara langsung memperbarui sistem internal. Nah, sebelum database dipergunakan, maka organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menciptakan program-program yang lebih baik untuk mengedit data tersebut ketika data tersebut mulai dioperasionalkan.
Analisis kualitas data sering dimulai dengan audit kualitas data atau data quality audit, yang merupakan survei terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat diselenggarakan dengan melakukan survei keseluruhan file data, menyurvei sampel file data, atau menyurvei pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data. Berikutnya kita akan membahas tentang pembersihan data atau data cleansing, juga dikenal sebagai data scrubbing, terdiri atas kegiatan mendeteksi, mengoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan tepat, atau berlebihan. Pembersihan data bukan hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga menekankan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Software pembersih data yang khusus tersedia untuk menyurvei file data secara otomatis, memperbaiki kesalahan dalam data, dan mengintegrasikan data dalam format yang konsisten bagi semua bagian data. Nah, permasalahan kualitas data bukan hanya merupakan permasalahan dalam bisnis semata. Mereka juga menimbulkan permasalahan yang serius bagi individual, mempengaruhi kondisi keuangan mereka, bahkan pekerjaan mereka. Sebagai contoh, data yang tidak akurat atau usang mengenai riwayat kredit dari nasabah yang dikelola oleh lembaga kredit dapat mencegah para individual yang layak diberikan kredit dari memperoleh pinjaman atau menurunkan peluang mereka untuk menemukan atau mempertahankan suatu pekerjaan. Baik, demikian pembahasan sesi ke-6.4 mengenai mengelola data. Dan sebagai salah satu cara untuk memahami, maka kita perlu mengerjakan latihan berikut, yakni latihan dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Seperti ini. Silakan dibaca dan diingat-ingat apa yang telah kita pelajari untuk menambah pemahaman kita. Ini evaluasi, ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini dijawab dengan jawaban yang meliputi berikut. Berikutnya pertanyaan kedua pun, apakah kapabilitas utama dari DBMS dan mengapa DBMS rasional sangat ampuh? Jawabannya harus meliputi ini. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 pun sama, apakah prinsip penting dalam merancang database? Nah, ini harus meliputi ini jawabannya. Yang keempat, apakah alat bantu dan teknologi utama untuk mengakses informasi database untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam pengambilan keputusan? Jawabannya harus meliputi ini. Dan yang kelima adalah mengapa kebijakan informasi, administrasi data, jaminan kualitas data sangat penting dalam mengelola sumber daya perusahaan. Jawabannya harus meliputi ini. Baik, silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman kita dari materi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.